FIFA resmi mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 setelah menimbang situasi terkini di tanah air. FIFA juga memastikan turnamen tersebut bakal tetap terlaksana dan masih mempertimbangkan menggelar pada tanggal sesuai jadwal. Tapi sepertinya bukan hal sulit buat FIFA untuk menemukan tuan rumah pengganti, karena segera setelah Indonesia dicopot sudah muncul 3 kandidat, yang ketiganya adalah Argentina, Peru, dan Qatar. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Teka-teki kelanjutan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia akhirnya terjawab. Lewat rilis resminya pada Rabu malam kemarin 29 Maret 2023 waktu Indonesia, FIFA memastikan pencopotan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Dan meski bakal ada potensi sanksi diberikan buat PSSI, FIFA menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi PSSI membenahi persepakbolaan di Indonesia. FIFA pun kini mulai menimbang tuan rumah pengganti yang memang sejak pelaksanaan turnamen tersebut di Indonesia sudah meragukan telah melakukan pendekatan kepada FIFA untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah pengganti. Dan benar saja, kini telah mencuat 3 negara sebagai kandidat kuat pengganti Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, yakni Argentina, Peru, dan Qatar. Argentina tampaknya menjadi kandidat yang paling laju karena segera setelah keputusan resmi FIFA tersebut diumumkan, pertemuan telah diagendakan di Paraguay hari ini antara Presiden Federasi Sepak Bola Argentina Claudio Tapia dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Disinilah masterclass seorang Tapia kembali diuji setelah berbagai kemajuan yang dibuatnya dalam dunia sepak bola negeri Tenggo. Betapa tidak, karena dibanding 2 kandidat lainnya, Argentina mungkin adalah negara yang paling gak siap. Mengambil contoh Peru, mereka adalah negara tuan rumah Piala Dunia U17 2023 yang digelar 10 November sampai 2 Desember nanti. Dalam situasi ini, mereka bisa saja menawarkan venue-venue yang telah dipersiapkan untuk event tersebut untuk kemudian menggelar Piala Dunia U20 2023. Ada 5 stadion telah dipersiapkan Peru untuk Piala Dunia U17 2023 yang tersebar di 5 kota. Tapi kalau didalami lagi, situasi terkini di Peru rupanya sedang gak kondusif. Dalam ranah politik, pemerintah Peru telah memperpanjang dan memperluas status keadaan darurat setelah rangkaian demo anti pemerintah sejak 2 bulan lalu. Gak cukup sampai di situ, tengah Maret ini Peru dilanda topan Yaku, bencana yang memicu banjir besar-besaran di 7 wilayah mereka yang padat penduduk, termasuk diantaranya 2 kota yang dipersiapkan menggelar Piala Dunia U17 2023, yakni Lima dan Piura. Reuters melaporkan bahwa bencana tersebut membuat Peru mengalami kerugian sekitar 323 juta US dollar, yang kalau dirupiahkan berarti sekitar 4,85 triliun. Nah, situasi ini sepertinya bikin Peru menjadi kurang realistis untuk Piala Dunia U20 2023 yang oleh FIFA masih diperjuangkan kick-off tepat waktu. Dan akhirnya yang jadi pesaing berat Argentina memenangkan hati FIFA adalah sang tuan rumah Piala Dunia 2022 yang katanya terbaik sepanjang masa. Siapa lagi kalau bukan Qatar. Negeri Timur Tengah tersebut sukses besar menggelar Piala Dunia tahun lalu, dan secara infrastruktur pun sama sekali nggak didapati persoalan. Tapi jangan lupa bahwa Piala Dunia 2022 menjadi lain dari biasanya karena digelar November dan Desember, yang dimaksudkan menghindari cuaca panas menggila di Qatar pada tengah tahun. Sedangkan FIFA tampaknya nggak memungkinkan lagi menggeser Piala Dunia U20 karena sebagaimana kita tahu ada Piala Dunia U17 pada November sampai Desember nanti, dan menggeser Piala Dunia U20 ke tahun depan pun tampak sangat nggak realistis. Selain karena sudah ditiadakan pada 2021 karena pandemi, menggesernya ke tahun depan bakal mengganggu lagi agenda tahunan FIFA yang sudah terencana jelas. Maka pilihannya adalah memaksa anak-anak muda ini bermain di panasnya matahari tengah tahun Qatar, atau mengambil tawaran Argentina yang tampaknya ngebet menjadi tuan rumah pengganti, yang kita sama-sama tahu maksud utamanya adalah mengirim timnya ke turnamen tersebut setelah gagal di ajang kualifikasi kemarin. Dari hitung-hitungan ini, maka bola kini dominan berada di Argentina, bergantung lagi kesiapan negeri Tenggo dengan kick-off turnamen yang kurang 2 bulan lagi. Secara infrastruktur, Argentina jelas nggak akan kesulitan
Selatan karena mereka negara sepak bola. Ada lebih 50 stadion berkapasitas di atas 10.000 penonton tersebar di Argentina. 25 diantaranya berkapasitas 30.000 penonton ke atas. Dan yang terbesar adalah Monumental yang jadi kandang River Plate dan timnas Argentina dengan kapasitas 83.000 penonton. Karenanya, Argentina boleh jadi pede dalam upayanya memenangkan tuan rumah dadakan Piala Dunia U20 2023. Argentina bahkan kabarnya telah berkomunikasi lagi dengan Javier Mascherano untuk kembali bertugas sebagai pelatih Argentina U20. Sebelumnya, Mascherano telah meresmikan kemundurannya sebagai pelatih Argentina U20 menyusul kegagalan mereka di Sudamericano U20 2023, yang mana turnamen tersebut juga menjadi ajang kualifikasi ke Piala Dunia U20 untuk negara Amerika Selatan. Menyusul kegagalan tersebut, Federasi Sepak Bola Argentina sebenarnya masih percaya dengan Mascherano dan memintanya untuk bertahan. Namun Mascherano yang sadar sudah gagal total dengan tim berisi skuad menjanjikan, mungkin sudah merasa nggak pantas dan nggak ada jalan selain mundur. Kini dengan peluang mantan timnya kembali berlaga di Piala Dunia U20 lewat jalur tuan rumah dadakan, Mascherano pun dipertimbangkan kembali menjadi juru taktik, yang kabarnya bahkan melibatkan pelatih dan kapten timnas senior Argentina, Lionel Scaloni dan Lionel Messi, untuk membujuk Mascherano kembali ke Argentina U20.